Baik, ketemu lagi bersama saya Niko Benjamin di materi perkuliahan ekonomi internasional, di mana topik hari ini yang berjudul kartel internasional dan diskriminasi harga. Ya, bersama saya Niko Benjamin, kita akan mulai saja materi ini. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian kartel atau definisi kartel ya? Yaitu suatu kontrak atau kesepakatan persaingan di antara para penjual untuk mengatur harga penjualan yang bisa diartikan sebagai menaikkan harga ataupun membatasi produknya yang setidaknya mirip dengan kontrak pada umumnya, di mana anggota-anggotanya tidak menginginkannya kecuali mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Di sini maksudnya Posner atau kartel tadi, ya, dari pengertian kartel tadi, kalau menurut si Posner ini lebih menekankan pada aspek moralitas, di mana praktek kartel sesungguhnya bukan sesuatu yang diinginkan oleh setiap anggota, kecuali mereka hendak mengharapkan bisa mendapatkan sesuatu yang lebih dari kesepakatan atau kontrak tersebut, gitu. Ya, di sini bukunya menurut si Richard Posner yaitu judulnya Economic Analysis of Law ya, di tahun 2007 di halaman 279. Nanti rekan-rekan boleh lihat. Berikutnya ciri-ciri kartel ya. Ciri-ciri kartel ada dua. Yang pertama, organisasi perusahaan-perusahaan besar yang memproduksi barang-barang sejenis. Yang kedua, persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu. Nah, syarat terbentuknya kartel di sini ada dua, yaitu kolusi eksplisit ya. Yang kedua, kolusi implisit atau biasa dibilang ini diam-diam gitu ya. Nah, karakteristiknya ada 7. Yang pertama, terdapat konspirasi atau persekongkolan ini di antara pelaku usaha. Yang kedua, melibatkan peran dari senior perusahaan atau jabatan eksekutif perusahaan. Ketiga, biasanya menggunakan asosiasi untuk menutupi persekongkolan tadi. 4, melakukan price fixing atau tindakan untuk melakukan penetapan harga, termasuk pula penetapan kuota produksi. 5, adanya ancaman atau sanksi bagi anggota-anggota yang melanggar kesepakatan atau perjanjian. 6, adanya distribusi informasi ke seluruh anggota kartel. Informasi yang dimaksudkan berupa laporan keuangan, laporan penjualan, ataupun laporan produksi. Ketujuh, adanya mekanisme kompensasi bagi mereka para anggota yang memiliki produksi lebih besar atau melebihi kuota yang telah ditetapkan bersama. Kompensasi tersebut bisa berupa uang, saham, dividen, ataupun bentuk kemitraan yang lain. Nah, jenis kartel di sini ada kartel harga, kartel syarat, kartel rayon, kartel produk, dan sindikat penjualan. Tujuannya apa sih? Tujuan kartel ini yaitu mengurangi, meniadakan persaingan, serta menciptakan keseragaman harga, jumlah produksi, dan pembagian daerah pemasaran untuk setiap badan usaha. Keuntungannya dan kelemahannya ya. Yang pertama kita akan bahas keuntungannya dulu, yaitu di mana keuntungan monopoli dari kartel di pasar menyebabkan kartel memiliki posisi yang baik di dalam menghadapi persaingan. Kedua, risiko penjualan barang yang dihasilkan dan risiko kapital para anggota dapat diminimalkan karena baik produksi maupun penjualan dapat diatur dan dijamin jumlahnya. Ketiga, kartel itu dapat melaksanakan rasionalisasi sehingga harga barang yang dijual atau diproduksi kartel itu cenderung turun. Kelemahannya, dalam berbagai kemungkinan, saingan kartel dapat menyelundup ke dalam anggota kartel. Dalam kehidupan masyarakat luas, kartel dianggap sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat karena kartel itu posisinya praktis, dapat meninggikan harga dengan gaya yang lebih leluasa, lebih dinamis dia gitu. Ketiga, peraturan yang dibuat bersama di antara mereka dengan sanksi-sanksi intern kartel itu mengikat kebebasan para anggota yang bergabung. Contohnya, perusahaan yang melakukan kartel. Yang kedua, kartel penetapan harga tiket dalam fuel surcharge. Yang ketiga, kartel antara Yamaha dan Honda. Diskriminasi harga tentu teman-teman tahu kalau secara teorinya yaitu strategi mikroekonomi yang banyak dijalankan oleh para produsen. Dalam diskriminasi harga ini, produk yang dijual dengan harga yang berbeda di pasar berbeda. Nah, itu diskriminasi harga namanya. Jadi untuk satu produk yang sama, dua orang pembeli bisa mendapatkan harga berbeda